Halo Brox, balik lagi sama gue Herden Reza aka Rez. Welcome to Kui Brox atau Kulineran You Brox. Itu sebenarnya segmen tentang kuliner atau bahas makanan di Belanda atau sekitarnya. Dan segmen ini sebenarnya udah lama sih sebenarnya, cuman gue sempat berhenti dan kita sekarang mulai lagi biar seru lagi, oke? Dan hari ini gue udah ada di Woensel, Winkelcentrum Woensel. Di sini tuh pusat perbelanjaan Woensel di Eindhoven. Dan hari ini kita akan makan sesuatu makanan yang sangat terkenal di Belanda. Kita akan lihat apa itu makanannya. Kalian udah lihat sih pasti kayaknya di judul sama di foto, tapi gue akan kasih tahu lebih jelasnya nanti. Oke? Let's go. Kui. So Brox ya, di sini gue udah sampai di satu restoran yang menurut gue ini paling oke di sini tentang kapsalonnya itu paling enak banget. Sini namanya Lavas, jadi gue ada di Lavas nih. Ini sebenarnya restoran ketemunya itu agak-agak random gitu. Nanti gue ceritain di sana kalian. Sekarang gue akan pesan dulu, oke? Kita pesan dulu. Jadi hari ini kita akan makan kapsalon yang doner. Jadi doner itu daging lem ya, atau daging kambing muda gitu ya. Gue akan langsung order ya. Okay. So my in kapsalon dan one doner kapsalon and in Pablau alsjeblieft. Ya. Oke. Oke, bro. Sorry? Gewoon alles ya. Gewoon salade alles en dan een beetje extra sambal misschien voor mij. Ya, een beetje pittig maken ya. Dank je. Gue udah order bro, kita akan tunggu dan kita akan lihat kayak gimana prosesnya ya. So bro, sekarang makanannya udah hadir nih, udah beres nih seperti yang kalian lihat. Wow, ini porsinya itu besar banget ya. Bahkan untuk gua yang memang notabene juga sebenarnya cukup besar. Tapi makanannya tetap besar, untuk orang besar itu cocok lah gitu ya. Nah yang gua suka dari kapsalon di Lavas itu mereka tuh baru banget, jadi fresh banget tuh. Ngegoreng si kentangnya itu fresh banget. Sekarang gua langsung mau coba aja. Kenapa? Karena kalau dilamain nanti kentangnya keburu jadi melempem ya. Kita akan langsung lihat sama kita buka langsung. Kejunya bro, sadis. Aduh, jatuh deh ya. Dan ini numpuk banget ya, sebenarnya ini numpuk banget asli dah. Ini gue juga sampai bingung sebenarnya makannya gimana. Jadi apa namanya, pabalatak gitu, jadi acak-acakan gitu. Kita lihat karena kentangnya di bawah, kalian harus agak masuk ke dalam gitu, digaruk ke dalam karena ini dalam banget ini, 2 meter. Enggak sih sebenarnya. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. And it's makhluk. Kui. Dagingnya bro, gila ini. Numpuk-numpuk abis. Sadis. Makhluk. Enggak. Ini namanya wakadau. Ini juga nih ada cabai, tapi cabainya tuh kayak apa namanya, si acar ya, acar cabai gitu. Dan ini gue suka banget ya. Jadi jarang banget di beberapa kapsalon itu mereka tidak menyediakan acar cabai seperti ini. Biasanya yang mereka pakai itu adalah jalapeno atau cabai Spanyol atau Meksiko ya. Pokoknya jalapeno kalian tahu lah. Dan ini mereka pakai cabai kayak begini, cabai kayak cabai gitu. Cabai hijau. Kita langsung coba.
Lumayan pedes ya dan asem. Lumayan pedes dan asam. Kayaknya enaknya langsung sama ininya, kayak campur yang lain. Gua akan ambil satu kentangnya nih. Ini kentangnya nih. Ya. Nah, kentangnya itu taruh di sini memang sengaja digoreng fresh. Jadinya masih crunchy. Tuh. Nggak tahu kalian bisa dengar nggak, tapi yang pasti ini crunchy. Here look, Pak. Ya, here look. Iya, dan gimana? Dan punyanya itu, yang punyanya itu bener-bener friendly banget. Mereka tadi juga gue sempat izin dulu ya, karena kalau di sini segala rupa harus izin dulu supaya enak juga gitu nge-shootnya. Jadi gue tadi izin untuk mau ini, bikin ini, bla bla bla, dan dia langsung mengizinkan dan dia siap-siap segala rupa. Dan memang gue bukannya mau menjilat si yang punyanya atau pengen gara-gara ada yang punya di sini gue bilang enak, tapi ini memang bener enak banget kalau menurut gue. Kapsalon yang enak banget. Jadi banyak banget tempat makan di Belanda itu kapsalon itu si kentang itu udah mereka goreng duluan gitu, udah dari pagi misalnya gitu ya, udah digoreng nih setengah matang atau udah hampir matang lah gitu. Nah, nanti pas mereka ada pesanan kapsalon, mereka akan langsung ngambil kapsalonnya ini yang udah digoreng di tempatnya gitu. Goreng biasanya sih nggak pakai tempat kayak gini ya, kalau dibawa pulang itu dia dari aluminium gitu, aluminium. Kalau ini kan pakai kayak kotak gitu ya, kayak apa sih namanya, dari porselen ya, jadi porselen gitu. Nah, biasanya mereka dari aluminium dan mereka udah siapin itu di dalam aluminium, udah digoreng kentangnya, didiemin, jadinya jadi soggy gitu, jadi agak-agak lembab gitu ya. Makanya jadi nggak enak, jadi nggak fresh gitu. Dan mereka pas ada yang order, biasanya yang udah digoreng kentang itu tinggal ditumpukin dengan daging ini nih, daging ini. Dan habis itu ya udah dikasih keju dan dimasukkan ke dalam oven ya, dimasukin ke oven. Habis itu ya udah tinggal kasih kayak sayur-sayurannya kayak gini. Nah, masalahnya walaupun di oven, kentang itu tidak akan menjadi kering ya, jadi tidak akan crunchy. Jadinya dia akan soggy atau jadi melempem ya kalau bahasa kita ya. Dimana melempem itu nggak enak menurut gua. Ini tuh menurut gua masih yang paling enak sejauh ini yang gue coba, si kapsalon Lavas ini. Harganya itu 7,5 euro dikali 17.000 aja, sekitar 100 ribuan berarti ya, sekitar 100 ribuan. Dan itu harga normal. Di Belanda kapsalon itu sekitar harganya tuh 7 euroan, sekitar 7 euro, jadi masih normal. Dan gue tadi kasih minum gratis. Gue nggak tahu apakah karena gue bilang gue vlogger, jadi mungkin mereka kayak oh dia bikin kayak apa bagus juga film buat mereka gitu kan, jadinya gue dikasih minum juga gratis sih. Biasanya bayar 1,5 atau 2 euro ya minum ini ya, yang kecil. Dan biasanya kapsalon itu biasanya kalian akan dikasih sambal. Ini tuh sambal tambahan, dan juga saus knoflook saus atau saus garlic ya. Dan ini kita coba saus garlicnya sekarang, bro. Kita coba dulu. Sebenarnya udah dikasih juga di sininya, udah di dalam sini udah dikasih saus garlic juga. Cuman mereka biasanya tambahin kalau misalnya mau lebih gitu. Biasanya mereka kasih kalian langsung di meja biar kalian bisa tambah sesukanya. Kita coba pakai sausnya ya. Enak banget. Sekarang kita tes sambalnya, bro. Sambalnya tadi gue sebenarnya udah minta sambal, cuman di dalam jadinya tertutup ya. Gue nggak tahu, jadi nggak bisa dicek. Dan setahu gue sambal-sambal yang di tempat restoran Turki itu biasanya lumayan pedas. Jadi kalian hati-hati, karena untuk orang-orang mungkin kan nggak terlalu suka pedas, dikiranya ini saus gitu ya, saus tomat atau saus cabai. Dan ini benar-benar pedas, bro. Ini pedas banget. Ini kalau kita tes nih. Ya. Hai. Halo. Ada fans ya. Lumayan pedas. Jadi sambalnya tuh
kayak ada asemnya dan juga lumayan pedas. Jadi kalian hati-hati aja kalau nggak suka pedas. Ini bukan saus tomat atau saus sambal ya. Nah, kapsalon ini cocoknya biasanya mereka dimakan kapan sih biasanya? Banyaknya sih siang ya, di waktu lunch gitu. Kadang malam juga ada sih, tergantung orang ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman gua yang gue lihat mereka biasanya siang makannya. Dan ada cerita uniknya dari si kapsalon itu, bro. Jadi kapsalon itu sebenarnya ditemukan tahun 2003 awalnya tuh. Jadi kapsalon itu kalau kalian tahu logo sebelumnya tentang cukur rambut, dalam bahasa Indonesia itu adalah tempat potong rambut, kapsalon itu ya. Nah, kenapa nama makanannya kok sama gitu? Nah, itu sebenarnya nggak sengaja ya, tahun 2003 itu. Ini unik banget ceritanya. Jadi dari awalnya iseng. Jadi ada satu toko tempat jualan Turki gitu ya, kayak gini. Ini juga tempatnya orang Turki yang punya ya. Jadi tempat kebab, doner kayak gitu-gitu, tempat Turki. Di sampingnya ada tempat potong rambut, bro. Nah, si tukang potong rambut ini pergi ke tempat si Turki ini untuk beli makan siang. Nah, dia belinya itu pengen skotel. Skotel itu adalah di piring, bentuknya gua akan kasih lihat mungkin nih fotonya. Nih, skotel tuh di piring, di dalamnya ada sayur, salad ya, terus ada kentang, sama ada doner. Nah, karena dia ingin cepat-cepat atau makannya itu ingin di tempat potong rambut, dia minta si skotelnya itu di dalam box. Jadi di dalam si aluminium foil kotak gitu. Jadi akhirnya ya udah dibikinin gitu. Terus udah gitu ditambahin sama keju sama mereka. Dan abis itu dibawa tuh ke tempat tukang potong rambut itu. Nah, pas di sana dia makan. Nah, ada pelanggan yang mau potong rambut tuh, lihat dia makan itu. Terus itu makan di mana tuh, kayaknya enak tuh makanannya. Oh, ini gue makan di sebelah, di warung Turki nih, katanya di toko makan Turki itu. Terus apa dong makannya gitu, namanya apa? Gue mau bilang, gue mau mesen tapi namanya apa? Bilang aja mau kayak yang si tukang potong rambut itu gitu. Akhirnya ya udah si pelanggan potong rambut ini datang ke tempat makan Turki dan bilang, saya mau dong makanan yang kayak kapsalon itu gitu. Dan akhirnya dari sanalah tahun 2003 di Belanda itu akhirnya jadi ngetop makanan kapsalon itu, dan sampai akhirnya banyak topping-topping tambahan bla bla bla, tapi yang originalnya seperti ini. Ada cabbage gitu ya, ada kol merah, terus ada sela ya, kop sela atau selada ya, selada, terus ada daging lem, terus ada kentang goreng, sama biasanya ada jalapeno untuk yang suka pedas. Atau ya ini, kalau di sini bukan jalapeno tapi langsung cabe, acar cabe beneran gitu. Dan kentangnya yang dipakai, kentangnya itu kentang Belgia ya, kentang Belgia. Jadi bukan French fries yang tipis, tapi kentang Belgia yang tebel-tebel. Atau memang di sini Friese di Belanda memang pakainya kentangnya memang yang dari Belgia itu. Jadi bukan yang tipis kayak di French fries. Walaupun gue penasaran sih kayak gimana rasanya kalau misalnya pakai French fries, karena kan lebih crunchy gitu ya, lebih banyak crunchy, mungkin lebih banyak tekstur juga gitu, bro. Dan di sini ya pakainya ini, dan ini juga udah enak banget sih. Kenapa gue nggak suka kalau kentangnya soggy itu, bikin nggak enak aja makannya gitu, karena jadinya tuh nggak ada teksturnya gitu, kayak malah jadi lembek, nggak enak gitu. Kalau ini karena digorengnya fresh dadakan kayak tahu bulat, jadinya enak banget, masih crunchy, bro. Itu, bro, ya ada singkat ceritanya juga loh. Kue brox itu loh, kue brox itu beda dengan frog lainnya. Kalian yang mau makan kapsalon, tips dari gue, jangan makan abis makan. Jadi gue tadi siang sekitar 2 jam yang lalu lah, gue sempat makan haring dulu, makan ikan Belanda itu, dan masih agak kenyang gitu. Dan sekarang gue kenyang bego jadinya.
Jadi terlalu kenyang karena ini numpuk banget porsinya. Sebenarnya mau dibagi dua juga bisa sih sebenarnya, kayaknya masih bisa lah. Tapi kalau kalian lagi lapar belum makan, satu ini pasti cukup sih. Nah untuk dagingnya bro, itu ada dua pilihan sebenarnya. Jadi ada kambing muda atau lem sama kip atau ayam itu ya di sini. Jadi bisa dua itu, kalian milih itu. Dan di sini semuanya halal karena yang punyanya juga orang Turki. Ambience-nya juga itu kayak Arabis gitu ya, kayak Arab-Arab gitu, Timur Tengah. Dan ya ini halal, 100% halal. Nanti gue akan simpan alamatnya di bawah. Jadi mungkin kalau kalian mau datang untuk makan, pengen nyoba kapsalon yang dimana kapsalonnya itu teruji enaknya, ya di sini tempatnya. Gue akan simpan di bawah ya. Gue pun waktu itu random ketemunya tempat ini, yaitu waktu si Faye anak gue baru lahir. Jadi waktu baru lahir di rumah sakit kan tuh, gue nggak bisa makan di rumah kan. Akhirnya gue cabut ke sini sama adik ipar, kita cari makanan, kita pengen kapsalon. Dan itu tuh kita nyoba pas beli, ternyata enak banget. Dan ini akhirnya jadi kapsalon terfavorit gue sampai saat ini ya. Gue belum nemu lagi kapsalon yang emang fresh, semuanya enak banget gitu ya di sini. Walaupun kalau udah makan kapsalon tuh kalian pasti ada rasa enak. Kenapa? Karena ya itu tadi kan banyak saus si garlicnya, itu saus si bawang putih, terus pakai keju juga dua kan, jadinya agak-agak enak aja sih udahnya gitu karena terlalu banyak biasanya. Di sini kalian bisa bayar pakai uang cash dan juga bisa pakai PIN ya, biasanya. Di sini pakai kartu semuanya, tapi di sini bisa juga pakai uang cash ya. Minumannya mereka nggak punya minuman khas ini gitu. Cuma mereka ada minuman-minuman bersoda, Coca-Cola, bla 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 itu, dan juga minum air putih. Di sini gue minum air putih karena gue tahu ini akan bikin gue kembung kalau minum yang soda-soda gitu. Ditambah ini kan banyak, jadi gue saranin sih minumnya air putih aja biar nggak kembung habisnya gitu bro. Untuk nilai dari 0 sampai 10 gue kasih 8 di sini, 8,5. Kafenya enak, bersih banget kayak di kafe-kafe ya kafe-kafe restoran gitu. Walaupun ini untuk kebab gitu-gitu sih, biasanya kalau kebab itu ya warung kecil, tapi ini warungnya bagus banget, terus bersih banget, pelayanannya ramah banget dan cepat. Jadi overallnya 9 gua kasih. Makanannya 8,5 boleh lah. So I think that's wrap for today bro. Semoga kalian suka dengan konten Quibrox ini. Komen juga kira-kira kalian ingin gue nyobain atau lihat nge-review makanan apa lagi di Belanda. Tulis di komen sekarang juga, oke? Di follow Instagram gue @herdensa_reza. Terus like, comment, dan subscribe kalau kalian suka. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya ada vlog baru dari gue, oke? So I think that's wrap for today bro. Gue kekenyangan banget. See you next time in the next vlog, oke? Doei. Ja, zeker. Ayo, monsieur je vrienden. Dah, saya mana? Ya. Jadi anak-anak ini bro ngeliatin gue dari tadi tuh, pengen masuk YouTube katanya. Itu jarang banget ada YouTuber gitu atau vlogger yang mereka bisa lihat di jalan gitu, tiba-tiba yang mereka lihat karena gue banyak pakai kamera. Kayak ini kamera 1, kamera 2 gitu, mereka langsung jadi penasaran, makanya langsung nanya masuk barusan.